Kalau dari aku sendiri sih, mungkin kemarin kurang power dan kurang stamina ya. Jadi sekarang mungkin persiapannya lebih menyiapkan banyak lari, banyak nge-gym juga. Karena aku tahu ternyata kelemahanku adalah di power. Ya semoga nanti di pertandingan berikutnya nggak ada tuh yang kelemahan power ya. Itu juga dari kemarin udah mulai lari-lari terus. Emang udah menyiapkan lah untuk pertandingan berikutnya. Nanti MC pulang baru nge-gym. Belum, udah belum tahu. Kalau Siva gimana ya? Siva udah tahu belum? Itu jadi bahas Siva sih. Ya kan penting juga. Ya, lebih baik mulai ulang belum tadi atau baru minta izin lagi repot kursi nikahan Al ya. Nanti tahu. Itu dibahas lebar banget ya. Kalau gue sih ikut promotor aja ya, kalau pakai headguard ayo, nggak pakai headguard ayo, gue sih ayoan aja orangnya. Yang penting nggak takut sih. Sama tergantung apa namanya hadiahnya juga sih. Maksudnya kalau sabuknya tidak membolehkan pakai headguard ya ayo. Jadi kalau gue sih ikut aja, nggak pakai ayo, pakai ayo. Yang penting diinfoin jauh-jauh hari karena itu akan berubah strategi kita juga karena kita harus menyiapkan juga berarti harus sering latihan di punggung. Yang penting diinfoin aja sih. Itu kan statement dia dari pertandingan pertama juga ya. Jadi kayaknya tidak terlalu pengaruh sih. Sebelum pertandingan pertama dia bikin gue tidur, tahunya nggak tidur juga tuh. Ya kita lihat nanti aja lah pertandingannya. Ya insya Allah enggak sih, tapi ya sebenarnya ini yang gue pengen remes sih sebenarnya ajang pembuktian aja sih. Karena gue merasa kayak banyak yang nggak terima gue kemarin menang gitu. Jadi kebetulan Nicole juga nantangin lagi ya, mungkin ini ajang pembuktian aja. Tergantung pakai headguard apa enggak. Pakai tadi kan gue tanya apakah pakai headguard apa enggak, tapi kan belum bisa dikonfirmasi juga karena itu kan mempengaruhi strategi juga. Kalau pakai headguard yang mainnya sabar, kalau nggak pakai headguard yang mainnya beda lagi. Itu tergantung apa namanya rulesnya dan formatnya aja. Mungkin gue tambahin sedikit dari sisi promotor, jawaban kita masih gak jauh beda dari yang tadi. Habis ini kita direndikan kembali dengan ATI. Tapi tadi sebenarnya Al udah ada ngomongin sedikit juga, terus sebenarnya ada surprise yang bakal kita keluarin di press run kedua nanti. Jadi tetap tunggu aja, pasti nanti ada kabarnya dari kita kok. Apa ya? Nggak tahu sih. Ya nggak sampai mikir mau ngapain sih, lebih ke persiapan aja selama 2 bulan ini karena memang yang ini waktu persiapannya lebih sedikit dibandingkan tahun lalu, jadi emang harus banyak latihan aja sih, lebih fokus ke latihan daripada nazar-nazar dan lain-lain. Kalau menang mungkin 90%, tapi kalau KO mungkin 60-70 lah. Tapi tergantung format lagi dan kembali apakah memakai atau tidak. Nah. Tadi kan katanya baru mau minta izin sama orang tua. Kalau sama Siva diizinin nggak? Dia pasrah. Dia nggak bisa nggak bisa menolak. Belum ya? Belum. Ditambah saya sendiri kaget pertama kali latihan ternyata dia cerita dia udah jogging dan pasti kuat lebih daripada yang pertama. Mungkin karena susunya cocok. Jadi hidupnya udah bagus. Om aku udah jogging 5 kilo. Jadi kalau buat nafas secara pribadi saya nggak bagus. Tinggal awal pukulan sama fight IQ-nya. Jadi jangan terlalu emosional. Kalau meladeni dari awal-awal ronde, pokoknya di ronde atas. Berantakan. Kita juga melihat tadi itu game-gamenya ini berapa ronde, no header apa pakai header, aja sih. Mengurangi pekerjaan mungkin enggak, tapi mungkin lebih ke disiplin tidur aja ya, karena aku biasanya sama Om Nelson tuh kalau latihan jam 10 pagi, jadi memang Om Nelson selalu ngingetin kamu kalau mau latihan harus tidurnya cukup ya, kalau tidur nggak cukup mending nggak usah latihan karena nggak ngaruh ya. Kayak dari sekarang tuh udah mulai tidur cepat, jam 7 bangun, mulai ikut CFD lagi, lebih banyak latihan fisik aja sih, sama ya mendisiplinkan diri. Ya bagus juga sih, pastinya dengan adanya pertandingan ini jadi aku melatih lebih disiplin hidup juga, bukan cuma untuk pertandingan tapi ya untuk akunya sendiri lebih baik juga. Terakhir di datang balik lagi sini sempat biru kanan kiri pakai bambu, pakai bola kasti. Nanti adalah videonya kita posting nanti setelah tandingan ya. Nanti Nicole juga kita pakai ban lagi ya.
Ya mungkin supaya lebih tahan pukul aja, karena pertandingan yang lalu aku nggak pernah sekalipun latihan dipukul pakai ban, dipukul pakai bambu, dipukul pakai bola kasti, tapi kali ini latihan sama Om Nelson udah mulai latihan dipukul ya. Jadi supaya nggak kaget kata Om Nelson kalau dipukul. Kalau berat badan dikurangin kan? Nah, kalau masalah berat badan yang sekarang ini aku sebenarnya lebih ideal sih. Kalau kemarin itu kan kita main 79. Terus kebetulan pas press con pertama tuh beratku masih 86, 87 gitu. Aku harus perlu nurunin sekitar 6-7 kilo. Tapi yang sekarang ini alhamdulillah main di berapa? Untuk matchnya El Rumi dan Jeffrey Nicole, mereka akan main di berat 81 dengan klasifikasi apa tadi? Cruiserweight, cruiserweight. Nah sekarang beratku ini udah 81, 82, jadi secara berat badan lebih ideal dan bisa lebih apa ya? Kalau dulu tuh aku nggak bisa, dulu tuh nggak ada power sebenarnya ya, karena nurunin berat badan dari 87 ke 81 ini. Dan sekarang masih punya waktu 2 bulan dan beratnya udah in, lebih banyak bisa mengeksplor badan lah, bisa nge-gym, bisa naikin power. Karena kalau dulu emang fokusnya cuma untuk nurunin berat badan, akhirnya yang terjadi yang punya stamina, kurus tapi nggak ada power. Nah sekarang ini mungkin bisa lebih membangun powernya lah. Bedanya mungkin itu sama berat yang pertama katanya. Sejauh ini fokus di Nicole dulu aja sih, nggak ada yang lain lagi. Mungkin ini kayaknya pertandingan terakhir tuh paling nggak tahu deh, mungkin ya. Kenapa? Karena kan melihat dari track record itu kan di boxing kan cukup bagus ya. Ya. Udah apa ya? Udah berumur lah, ada 25. Kemarin kan tadi umur 21, 22 kayaknya udah ngapain sih boxing-boxingnya, cuma karena kebetulan Nicole nantangin lagi jadi mau nih. Kalau nggak Nicole mungkin juga agak males, karena dia aku bilang ini ajang pembuktian aja untuk membuktikan ke seluruh penonton bahwa kemarin itu menangnya bukan karena wasit atau karena ada yang bilang acara keluarga lah, macam-macam lah ya. Ini ajang pembuktian kalau gue ingin membuktikan kalau kemarin itu menang bukan karena itu, tapi memang karena teknik, karena strategi, karena persiapan yang lebih matang dan lain-lain. Seandainya menang ya, lu bakal persembahan kemenangan ini buat siapa? Buat siapa ya? Buat keluarga mungkin, membuat diri sendiri sih. Karena kan keluarga belum ada izin, jadi nggak enak juga kalau kita persembahan buat keluarga kan. Sama lebih pembuktian ke diri sendiri aja sih kalau. Karena untuk terima kerjaan boxing ini bukan terima kerjaan kayak misalkan 2 bulan lagi tanding bulu tangkis ya, itu kayak mudah kan. Tapi kalau boxing ini kita memang perlu persiapan yang matang dan perlu dedikasi yang tinggi. Kalau kita misalkan aku atau Nicole misalkan salah satunya tidak mendedikasikan tinggi, pasti akan jatuh, pasti akan kalah gitu. Jadi memang ini perlu persiapan yang tinggi, dedikasi yang tinggi. Dan yang selalu gue bilang, gue respect sama Nicole udah mau untuk untuk tanding tinju, karena ini bukan pekerjaan yang mudah dan gak semua orang mau ditawarin tandingan tinju ini. Dan Nicole mau untuk 2 kali itu sebuah apa ya, keren juga, respect dia mau gitu. Let me do that. Drama antara El Rumi dan Jeffrey Nicole di ring tinju rupanya belum usai. Tapi kali ini, ada kejutan dari sosok yang tak terduga, Siva Haju. El Rumi belak-belakan ngaku udah dapat support penuh dari Siva buat kembali melawan Jeffrey Nicole di ajang boxing berikutnya. Wah, makin panas aja nih perseteruan mereka. Yuk kita kupas tuntas kabar ini. Belum lama ini, El Rumi muncul dalam sebuah wawancara dan membuat pengakuan yang cukup mengejutkan. Ia mengaku mendapat dukungan moral dari aktris cantik Siva Haju untuk kembali naik ring melawan rival lamanya, Jeffrey Nicole. El udah bilang sama Siva, dan dia support banget. Katanya, kalau kamu yakin dan udah siap, aku dukung, ungkap El Rumi. Sontak, pernyataan ini langsung memicu reaksi publik. Pasalnya, hubungan antara El dan Siva selama ini memang dikabarkan akan menuju ke jenjang yang serius. Meski keduanya belum pernah secara resmi mengumumkan keseriusan mereka soal pernikahan. Kabar ini muncul setelah Jeffrey Nicole sempat menyindir El Rumi lewat Instagram story-nya dengan caption, "Kalau mental udah siap, kasih tahu aja." Sindiran ini dianggap publik sebagai tantangan terbuka yang langsung membuat panas suasana. Tapi yang menarik, El kini terlihat lebih percaya diri. Bahkan dalam sesi latihan terbarunya,
ia menunjukkan perkembangan signifikan. Dukungan dari Shiva disebut-sebut jadi salah satu faktor penyemangatnya. Reaksi netizen pun beragam. Berikut beberapa komentar yang ramai di sosial media. @cantiknya Shiva. Cie Shiva support L. Fix mereka ada someting. @tinju maniak. L balik ring lagi. Lawan Jeffrey. Wajib nonton si ini. @bramalover88. Kapan si L dan Shiva go public? Jangan cuma kode doang dong. @tim Nicole. L mending siapin mental dulu deh. Nicole masih unggul sih menurut gue. L, keren. Nggak sombong walaupun anak orang kaya. Ucap @fadil tanda hubungi 4 or. L low profile. Santai tari serius mantap bismillah menang L. Ucap @rijal channel 7869. Ayo maju L Rumi. Ucap @joni1234 tanda hubung S7K. Menang atau kalah GKUSH dipikirin L, yang penting abis ini nikah L mulai melangkah maju ke masa depan L. Tinggalin tuh tinju ucap @riarianto3759. Dukungan dari Shiva Haju tampaknya jadi motivasi baru untuk L Rumi kembali menghadapi Jeffrey Nicole. Perseteruan yang sempat mereda kini kembali memanas. Dan publik pun dibuat penasaran. Akankah pertarungan jilid 2 ini benar-benar terjadi? Wah, makin seru aja ya dunia selebriti tanah air. L Rumi makin pede. Shiva Haju makin terang-terangan support. Dan Jeffrey Nicole siap-siap makin panas nih ringnya. Nah, menurut kalian siapa yang bakal unggul kalau beneran ada rematch? Tim L atau tim Nicole? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa debat sehat dan seru gelombang. Kalau kamu suka update kayak gini, langsung aja tekan tombol like, SHARE ke teman-teman gosipmu. Dan subscribe biar nggak ketinggalan berita artis paling fresh dan viral. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, di balik gosip, selalu ada fakta yang bikin geleng-geleng. See you, gengs gelombang.